Si Aprindo, Komisi 6, dan Komisi 6 karena pada saat itu sudah mau reses, menyampaikan, baik Pak, kita akan bincangkan di dalam raker di bulan depan dengan Kementerian Perdagangan. Tanggal 15 Maret terjadilah raker, dan itu bisa dilihat di YouTube, bagaimana salah satu wakil ketua Komisi 6 yang hadir menanyakan mengenai pembayaran itu, aduan kita kepada wakil rakyat yang terhormat. Dan Pak Menteri katakan bahwa ya saya takut mengeluarkannya. Verifikasi data itu yang sudah ada di kantong Kementerian Perdagangan, takut karena peraturannya tidak ada. Memang harus dibayar, tapi peraturannya tidak ada. Dan sudah batal lah, sudah kedaluarsa macam-macam. Ya, itu bisa diikuti di YouTube. Pak Wakil Ketua Komisi 6 katakan, ya tapi kan kewajibannya belum dibayar, Pak. Peraturannya nggak ada, tapi kewajibannya saat itu sedang berproses dan sampai hari ini belum dibayar. Tetap diulang lagi, saya takut. Nah, kembali lagi, kita hanya peribahasa dulu lah, zaman kita sekolah lah, berani karena benar, takut karena salah. Kenapa sih takut? Apa yang salah? Kalau benar kan, ya pegang yang benar dong. Revisi dong Permendak. Naik. Yang nomor 3 tadi ya Pak ya? Dan itu memang diungkapkan pada saat itu di dalam raker itu terekam oleh YouTube bahwa ya sudah petunkan aja Aprindo supaya hasil petun itu bisa jadi dasar untuk saya mengeluarkan hasil verifikasi data kepada BPD PKS, baru BPD PKS bayar. Pada saat itu tidak dibilang loh bahwa saya akan ngecek dulu angkanya ke BPKP atau BPK. Ada. Tidak ada. Nggak ada. Pada saat raker tanggal 15 Maret. Tapi hanya mengatakan petunkan aja Aprindo. Kalau keputusannya menang dari pengadilan, maka keputusan itu yang saya pakai. Berarti kan di situ kita kayak pemaksaan banget ya Pak. Dibuat gambling. Iya, benar. Bisa menang, bisa kalah. Kita tahu kalau petun, nggak ada yang petun kemudian cepat selesai. Yang ada juga banding. Yang ada juga kasasi. Nanti akan ada sampai kasasi, baru inkra, dan seterusnya. Dan waktu-waktunya itu panjang. Prioritasnya akan dinilai seberapa besar prioritasnya dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Sehingga prosesnya akan panjang, berbelat-belit, dan kita kan tidak memulai satu harga itu dengan petun. Kita tidak menjalankan komitmen menjual minyak goreng kemasan satu harga, itu dengan perintah petun loh. Kita menjalankan dengan tulus ikhlas, komitmen kepada negara, dan kita ingin supaya mensupport negara, mendukung pemerintah. Kita nggak jalankan itu dengan petun. Bagaimana mungkin kita mau minta hak kita dengan petun? Nggak apple to apple, nggak ada, tidak ada korupsi di situ. Kita mendukung 100%. Kebijakan tadi awal. Kebijakan pemerintah mendukung 100%. Nawacita, negara hadir pada rakyat. Kita juga rakyat. Jadi sangat nggak masuk akal ketika disuruh ke petun. Satu. Kemudian kedua, ada juga pernyataan bahwa ya kalau ada legal opinion, ini dari dirjennya. Pada saat itu dirjen itu sampai baru 1 bulan ini ada dirjen yang definitif. Sebelumnya PLT dirjen. Setiap 3 bulan diganti. Pada saat pernyataan juga sebelum raker itu, PLT malah mengatakan ya ini kelihatannya memang kita harus minta legal opinion dari Kejaksaan Agung. Apalagi, jadi udah legal opinion lah minta, petun lah disuruh kita. Aduh. Kok yang mestinya mudah tapi dipersulit? Yang punya hak dipersulit ya Pak? Ini negara hadir atau tidak bagi pengusahanya yang setiap hari kita memproduksikan barang, menjual barang itu, kita bayar PPN, kita ambil PPN buat negara. Kita setor PPH kita, PPH karyawan, PPH badan, buat negara. Kita menyerap tenaga kerja, hampir 2 juta tenaga kerja yang terserap di retail modern seluruh Indonesia, anggota Aprindo. Kita menyerap UMKM, hampir 35% sekarang. 35% UMKM yang ada di retail modern. Oke. Itu karena produk UMKM kan sudah pada bagus sekarang. Iya, kan? benar-benar. Udah siap bersaing keluar ekspor. Apa yang nggak kita lakukan untuk negara? Benar. Tapi bagaimana negara memperlakukan kita? Kita nggak pernah jadi prioritas, sektor prioritas. Tidak pernah. Sektor prioritas itu hanya di pariwisata, kesehatan, ya, komunikasi, perdagangan tidak pernah dapat subsidi listrik, dana pemulihan ekonomi nasional saat pandemi COVID kita tidak pernah terima.
Padahal kita kontributor terbesar bagi ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita 5,03 di kuartal 1 tahun 2023, hampir sekitar 3,4-nya itu dikontribusi dari konsumsi rumah tangga. Atau 53,8% itu konsumsi pembentuk pertumbuhan ekonomi itu dari konsumsi rumah tangga. 53,8%. 40%-nya, kalau 53,8 itu diambil jadi 100%, 40%-nya itu dari retail modern. Karena masyarakat berbelanja di retail modern. Artinya apa? Kita pendukung kontribusi ekonomi yang langsung, jelas, dan terukur ya, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi 5,3 itu 53%-nya didukung oleh karena konsumsi rumah tangga, dan itu 40%-nya itu dari retail modern. Nah, jadi kemudian, ya perjalanan ya, Raker 15 Maret. Kemudian berlanjut kepada dengar pendapat pada tanggal 6 Juni yang lalu. Kita kaget karena dari Raker tanggal 15 Maret dengan Komisi 6 dan Kementerian Perdagangan 2023 sampai dengan 6 Juni 2023, itu sesuatu yang bertolak belakang pernyataannya. Jadi kalau yang pertama, Raker itu katakan petunkan aja, atau udah kita tunggu legal opinion lah supaya saya nggak dipanggil Kejaksaan Agung karena saya membuat pembayaran yang peraturannya sudah tidak ada. Saya tunggu legal opinion. Kemendak memberikan instrumen itu. Nah, kemudian tanggal 6 Juni, ternyata legal opinion udah keluar dari Kejaksaan Agung. Jadi tanggal 6 Juni, itu bisa dilihat di YouTube juga, dinyatakan oleh Menteri. Jadi kan pada tanggal 15 Maret katakan bahwa tunggu LO atau petun. Ya. Tanggal 6 Juni bisa disaksikan. LO sudah keluar dan perintahnya memang dibayarkan. Jaksa silakan dibayarkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tetapi tanggal 6 Juni dikatakan oleh Pak Menteri bahwa tidak. Ya kita bingung nih angkanya. Ada yang bilang 300, 400, 800. Ya udah, saya balikin lagi ke BPKP atau BPK lah, audit negara yang mengaudit. BPKP sama BPK jajarannya sudah memeriksa hasil verifikasi dari Sukovindo itu menurut Dirjen PDN yang lalu, PLT. Sehingga itu sudah datanya sudah ada di tangan Kemendak. Nah sekarang mau dibalikin lagi ke BPKP. Dipimpong ya Pak jadinya? Main pingpong dong. Kita ini kan bukan anak baru lahir, baru selesai sekolah. Saya sih mikir kasihan aja sih Pak. Itu kan yang daerah-daerah terutama sih Pak. Iya, daerah-daerah. Mereka ya mendukung masyarakat di daerah itu kan untuk kebutuhannya. Kemudian ya sebagai informasi nih, LO yang dikatakan di dalam tanggal 6 Juni dalam rapat dengar pendapat itu, kita sampai hari ini kita nggak pernah diberitahu bahwa LO itu sudah keluar. Sudah ada. Padahal LO itu Dirjen PDN Pak Isi Karim sudah menyatakan tanggal 15 Mei kepada media. Jadi kita dapat infonya dari media. Ini terima kasih teman-teman media. 15 Mei menyatakan LO sudah keluar dari Kejaksaan Agung dan memang perintahnya bayar. Sampai sekarang juga belum dibayarkan. Sampai hari ini selain belum dibayarkan, kita nggak dipanggil, diberitahu bahwa ada LO sudah keluar. Ayo kita bicara nih. Kamu mau gimana? Datanya kalau nggak cocok, ayo kita bicara nih, verifikasi. Saya akan panggil Sukovindo, peritel atau produsen, kita bicara duduk meja supaya bisa datanya sama, konkret. Ini LO-nya keluar suruh bayar, kita nggak pernah dipanggil untuk bicara verifikasi data, tapi malah dikeluarkan tanggal 6 Juni kemarin pernyataan, ya saya LO sudah keluar, memang perintah harus dibayar, jaksa sudah katakan, tetapi angkanya beda-beda. Sekarang saya mau berikan dulu kepada auditor negara. Nah, balik lagi dong. Muter lagi. Kalau yang Maret bilang... Ini jam 6 Juni kemarin kan Pak ya? Baru hari Selasa minggu lalu. Kemarin 2023 kemarin kan? Ya, bisa dilihat di YouTube. Itu masih hangat-hangat itu tuh Pak? Bisa dilihat di YouTube pernyataannya. Saya nggak nambah, nggak kurangin. Nah, jadi kami sudah keluarkan rilis lagi pernyataan kami secara resmi bahwa kami kok merasa ragu kalau memang ini serius untuk diselesaikan dan dibayarkan.
kami menjadi melihat bahwa keseriusan dari pemerintah, khususnya diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan Menteri Perdagangan, apakah serius untuk membayarkan atau tidak ingin membayarkan di masanya ini? Itu jadi pertanyaan. Minimal akhir tahun ini Pak ya harus ada pelunasan. Ya kita sih mintanya jangan sampai akhir tahun, karena kita waktu press conference di bulan April sebelum Lebaran, kita katakan ya kita berharap rafaksi itu sebelum 3 bulan ini selesai. Berarti ya kita harapkan April, Mei, Juni ini sudah selesai, karena kita sudah mau masuk pesta demokrasi. Benar. Kita tahu siapa-siapa yang sudah naik jadi bacalek. Dan ketika naik bacalek berarti harus kampanye. Berarti urusan kita Lupa. ya Seru tuh. otomatis bukan prioritas dong. Ini kan pesta demokrasi, perlu bacalek, perlu kampanye. Saya kan bacalek, saya kan orang partai politik yang harus mendukung keutuhan partai dan seterusnya. Nah, kapan kita diselesaikan? Nah, begitu ada election tanggal 14 Februari 2022, mudah-mudahan satu periode, satu putaran, sehingga Oktober sudah terpilih presidennya, dilantik, dan November berjalan 100 hari programnya. Berarti kan presiden baru, menteri baru misalnya. Ya. Kemudian kalau satu putaran, kalau 2 putaran tambah 6 bulan, berarti kan 2. Lalu kapan mau ngomong mengenai rafaksi kalau sudah di masa-masa itu? Yang pemerintahnya sudah baru, presiden baru, nanti bilang lagi bahwa oh kan presidennya sudah baru. Kalau sekarang aja bilang oh, kan menterinya itu yang buat peraturan menteri lama, bukan saya menteri kan menteri baru. Nah sekarang nanti kalau yang berikutnya siapa menterinya, siapa presiden, kan sudah yang baru nih sekarang kita. Lalu kemana rafaksi kita? Padahal anggota Aprindo itu bukannya retail besar aja kan Pak ya? Retail lokal. Terlokal itu yang Justru kasihan. kita, jadi perbandingannya, retail jejaring atau nasional itu seperti Pareto, perusahaannya sedikit, tapi toko-tokonya banyak. Nah, beda dengan retail lokal. Iya. Perusahaannya banyak, korporasinya banyak, tapi toko-tokonya sedikit. Nah, karena misalnya yang di Sangir Talaut itu hanya 2 toko. Itu yang kasihan ya pakai gitu-gitu ya. Ada kalau retail jejaring, ada yang punya 21.000 toko. Ya kan tokonya banyak, tapi jadi kalau retail jejaring nasional itu perusahaannya dikit, nggak sampai 10. Tapi tokonya seluruh Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya konsumsi. Tapi ada retail lokal yang masing-masing lahirnya di daerah itu, hidupnya di daerah itu, tidak ekspansi karena memang udah turun-temurun, ya itu banyak, tapi tokonya sedikit. Jadi ya kita yang menjadi penggerak, Aprindo menjadi penggerak untuk supaya retail-retail modern ini terwadahi, siap selalu support pemerintah, mendukung harga eceran tertinggi, dan seterusnya. Tapi saat ini kita diperhadapkan dengan fakta seperti ini. Kayak dibenturkan ya Pak? Tidak ada kepastian berusaha. Padahal Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker itu 2 asas esensi, kemudian berusaha itu yang harus kedepankan, dan kepastian berusaha, kepastian regulasi atau hukum. Kita nggak mengalaminya untuk